Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki minggu ketiga Advent. Dalam tahun liturgi, minggu Advent ketiga ini disebut Minggu Gaudete, yang berarti sukacita. Minggu Gaudete melambangkan adanya sukacita di tengah masa pertobatan. Antifon pembuka dalam misa hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 4 sampai 5, yaitu bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Kita diminta untuk menanti dengan penuh sukacita. Bacaan-bacaan suci pada hari ini mengajak kita untuk pantas bersukacita, sebab Allah berkenan menunjukkan kebesaran kasih-Nya kepada manusia. Dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yesaya menubuatkan kepada bangsa Israel bahwa kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, sebab pertolongan dari Allah akan segera tiba. Yesaya kemudian meneguhkan hati mereka, katanya, kuatkanlah hatimu, janganlah takut, lihatlah Allahmu. Ia sendiri datang menyelamatkanmu. Saudara-saudariku yang terkasih, janji dalam nubuat Yesaya ini ditampilkan lagi dan seakan-akan terngiang dalam benak Yohanes Pembaptis ketika dia berada di penjara. Lantas ia menyuruh para muridnya menjumpai Yesus dengan membawa pesan berikut ini. Engkaukah yang datang itu? Atau haruskah kami menanti orang lain? Yohanes Pembaptis sepertinya penasaran dengan misi keselamatan yang diemban Yesus, sehingga walaupun berada di penjara, hatinya tak bisa menyembunyikan kegembiraan karena janji Allah itu terlaksana dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Kepada para murid yang datang, Yesus berpesan berikut. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Inilah berita sukacita yang sudah dinanti-nantikan. Saudara-saudariku yang terkasih, Advent adalah masa penantian dengan sukacita. Lilin Advent yang dinyalakan pada Minggu Gaudete ini adalah lilin berwarna pink atau merah muda. Lilin berwarna pink ini merupakan perpaduan warna ungu dan putih, menandakan bahwa penantian akan kedatangan Sang Mesias sudah semakin dekat. Merupakan perpaduan antara penantian Yohanes Pembaptis dan datangnya Yesus Kristus membawa misi Allah. Warta Injil hari ini ingin mengajak kita pertama-tama menyiapkan hati dengan penuh sukacita. Mengapa sukacita? Sukacita itu adalah kekuatan dalam diri yang menunjukkan hidup yang menggairahkan dan penuh semangat. Kitab Amsal bab 17 ayat 22 mencatat berikut. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Menyongsong kedatangan Tuhan dengan sukacita berarti kita memberikan ruang dalam hati dan diri agar kegembiraan hidup yang sejatinya berasal dari Allah sendiri bisa menguasai diri kita. Tak bisa dipungkiri bahwa masa-masa sulit dalam hidup sudah dan akan kita jumpai.
Namun, kekuatan diri yang dibangun dalam sukacita bersama Allah akan sangat berarti bagi langkah hidup selanjutnya. Maka bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Selanjutnya, pada masa Advent ini, kita menantikan kedatangan Tuhan dengan suatu optimisme bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan bagi kita. Yesus Sang Mesias adalah Immanuel sejati. Allah beserta kita, yang adalah tanda kasih paling agung yang diberikan Allah kepada kita. Orang yang optimis adalah mereka yang yakin bahwa Allah selalu mendampingi, menemani, dan memberkati setiap perjuangan dan langkah hidupnya. Masa-masa sulit yang sudah kita lewati selama pandemi COVID-19 masih meninggalkan PR yang tidak sedikit. Banyak orang masih dilanda ketidaktentuan hidup, pekerjaan yang tidak stabil, resesi ekonomi yang kian bergejolak, hiruk-pikuk pergolakan politik dan peperangan yang tak kunjung usai, orang muda yang pesimis akan masa depannya, masalah lingkungan hidup, climate change yang kian melanda, dan berbagai hal lainnya. Semuanya ini membutuhkan kerjasama dari banyak orang dalam berbagai skala di tingkat regional, nasional, maupun internasional demi terciptanya dunia yang lebih harmonis, damai, dan berkeadilan. Kita harus optimis bahwa Tuhan selalu menyertai, menuntun, dan memberkati setiap niat dan usaha yang baik. Saudara-saudari, akhirnya masa Advent ini juga mengajak kita bahwa optimisme yang dibangun itu akan membesarkan dan menguatkan harapan kita. Menanti dengan sukacita membuat kita optimis bahwa harapan-harapan baru akan selalu ada. Inilah yang ingin dicari oleh Yohanes Pembaptis ketika mengutus para muridnya kepada Yesus. Engkaukah yang datang itu? Dalam diri Yesus, Yohanes Pembaptis melihat ada harapan keselamatan dari Allah, seperti yang telah dijanjikannya sejak dahulu. Justru dalam diri Yesuslah kepenuhan janji itu terlaksana, dan Yohanes Pembaptis pantaslah bersukacita karena dia percaya Allah selalu menepati janjinya. Di dalam Yesus, Sang Immanuel, kita menaruh harapan-harapan pribadi, juga harapan akan gereja yang bersinodal, yang terbuka dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi dunia. Kita percaya bahwa Allah akan selalu menepati janjinya. Semoga pada masa penantian dalam sukacita yang besar ini, kita semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman akan Kristus Tuhan, sumber kekuatan, pengharapan, dan hidup kita. Tuhan memberkati kita senantiasa.